Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini bersamaku. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau share info seputar prakerja, yaitu 7 penyebab kenapa kawan-kawan bisa gagal di kartu prakerja di gelombang 12 ini. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke kawan-kawan kalian. Oke, let's see that. Oke, jadi seperti yang aku bilang tadi, di sini aku bakal share 7 penyebab kenapa kawan-kawan bisa gagal di kartu prakerja gelombang 12 ini gitu ya. Jadi kalian cek aja video aku ini, yang dimana nanti bisa bermanfaat kawan-kawan jika nanti ada updating baru di data prakerja kita. Jadi kita bisa minimalisir kesalahan ataupun kegagalan kita di kartu prakerja di gelombang selanjutnya. Oke ya. Jadi langsung ya kita ke videonya. Oke, jadi seperti di awal video tadi aku bilang ya, di sini aku bakal menginfokan yaitu 7 penyebab kenapa kawan-kawan bisa gagal di kartu prakerja gelombang 12 ini. Nah, jadi kalian simak videonya. Oke ya. Jadi di tahun 2021 ini prakerja kembali dibuka, yang mana dimulai dengan gelombang 12. Yang dimana sendiri yaitu dibuka dengan kuota 600.000 peserta dengan target para pencari kerja atau pekerja yang ingin meningkatkan keterampilan. Nah, jadi di sini ada 5 ketentuan yang mungkin berpotensi untuk kawan-kawan bisa lebih besar peluangnya untuk menjadi lolos gitu ya. Jadi yang pertama itu para pencari kerja atau fresh graduate yang udah baru-baru lulus gitu ya, ataupun korban PHK. Nah, jadi yang kedua, pekerja. Di poin kedua ini berarti kartu prakerja tidak hanya untuk mereka yang menganggur aja, tapi kawan-kawan yang masih bekerja juga bisa mendaftar di kartu prakerja ini, yaitu tujuannya untuk meningkatkan skill atau keterampilan kawan-kawan. Oke, yang ketiga yaitu para wirausaha. Nah, ini kan juga berdampak kepada usaha kawan-kawan yang mana di saat ini kan tentunya usaha lagi lesu gitu ya, karena efek dari pandemi corona ini gitu ya. Oke, yang keempat itu tentunya kawan-kawan bukan penerima bantuan sosial. Oke, yang kelima, bukan pegawai pemerintah, mau itu TNI, ASN, ataupun DPRD, ataupun BUMN, dan lainnya gitu ya. Nah, jadi kurang lebih itu 5 ketentuannya. Ini nanti bakal aku bahas lagi lebih detail ya. Jadi kurang lebih gambarannya seperti ini yang mungkin bisa lolos di program kartu prakerja. Oke, itu flash flash newsnya aja. Oke, yang pertama. Nah, jadi penyebab yang pertama yang kemungkinan yang menyebabkan kawan-kawan itu gagal, yaitu yang pertama itu status kepekerjaan. Nah, status kepekerjaan ini berarti gini ya, status kawan itu apakah pekerja atau pengangguran gitu, atau tidak bekerja gitu lah bahasa sopannya. Oke. Kalau kawan-kawan ingat, di saat kita mendaftar atau updating data di prakerja, kan ada tuh yang melengkapi jenis kelamin, pendidikan, status kawin, alamat, dan semacamnya. Nah, di situ kan ada poin status kepekerjaan. Nah, pada dasarnya memang tadi seperti aku bilang di awal bahwasanya yang bisa mendaftar prakerja itu bukan hanya yang tidak memiliki pekerjaan, tapi kawan-kawan yang bekerja juga bisa. Tapi kawan-kawan harus tahu bahwasanya prioritas pertama dari program prakerja itu teman-teman yang statusnya tidak bekerja ataupun yang sudah di PHK. Nah, itu yang lebih diprioritaskan oleh pihak dari kartu prakerja. Makanya kalau kawan-kawan memilih status kepekerjaan itu bekerja, mungkin lebih kecil kemungkinan untuk lolosnya. Beda dengan teman-teman yang memilih poin tidak bekerja. Walaupun sekali lagi gue bilang tidak menutup kemungkinan kalau kawan ngisinya statusnya itu bekerja, itu tetap lolos. Karena kawan aku ada juga dia masih bekerja gitu kan, di salah satu usaha gitu kan. Nah, dia tetap lolos walaupun dia mengisinya bekerja. Nah, seperti gue bilang tadi, tapi tidak persentase berhasilnya itu tidak lebih besar dari kawan-kawan yang statusnya tidak bekerja. Oke, jadi seperti itu ya. Bukan berarti kawan-kawan harus memasukkan data kebekerjaan kawan-kawan gitu. Kalau memang kawan-kawan bekerja, isi aja bekerja. Dan seperti aku bilang tadi, bahwasanya tetap ada yang lolos walaupun statusnya itu bekerja. Namun
kembali lagi seperti aku bilang tadi, yang tidak bekerja lebih diprioritaskan. Oke ya, itu yang poin pertama. Oke, yang kedua, yaitu salah input data diri. Nah, masalah salah input data diri, ini dia. Kan di poin kedua kan ada tuh data diri kalau kita mendaftar. Nah, seperti bilang di awal tadi kan ada mengisi jenis kelamin, status kawin atau tidak kawin, kemudian alamat dan pendidikan. Nah, itu bisa juga mengakibatkan kawan-kawan gagal. Sebagai contoh, misalnya kawan-kawan mengisi di bagian alamat gitu ya. Nah, itu bisa juga menyebabkan kawan-kawan gagal di program kartu prakerja. Kenapa gitu? Karena pada dasarnya ini ya, pihak prakerja kan bekerjasama tentunya dengan Dukcapil gitu ya, atau Kementerian Dalam Negeri dalam urusan data diri dari para peserta program kartu prakerja. Di mana-mana kan kita awalnya di verifikasi KTP dulu kan, yang input nomor NIK kita. Nah, otomatis kan itu terintegrasi dengan Disdukcapil. Nah, yang mana di Dukcapil pastinya sudah ada data diri kita. Kemudian di prakerja kita harus menginput ulang data diri kita, baik itu jenis kelamin, pendidikan, alamat, dan semacamnya. Nah, kalau misalnya kita menginputnya itu berbeda dengan data di Dukcapil, memang dia tetap bisa diterima pendaftaran, nah, tapi belum tentu bisa lolos di kartu prakerja. Makanya kawan-kawan harus sebisa mungkin gitu ya, menginput data dirinya sesuai dengan data sebenarnya. Oke, bukan berarti begini ya, kalau misalnya di situ statusnya kawan-kawan pendidikannya itu di kakaknya, misalnya di kakaknya masih belum berubah, misalnya pendidikan kawan SMA udah lulus gitu ya, tapi di kakaknya masih SD. Nah, itu bisa kawan ubah. Nah, biasanya yang sangat fatal itu di bagian alamat. Karena jelas ya, di poin alamat kalau kawan-kawan ingat, ada notifikasi bawahnya, gunakan alamat KTP sebagai alamat tinggal saat ini. Nah, mungkin ada yang beberapa kasus yang kakak dengan KTP-nya itu tidak sama. Mungkin kakaknya belum diubah, ya, atau sebaliknya ya. Mungkin KTP-nya belum diubah gitu ya, belum dicetak ulang ke data yang terbaru, tapi kakaknya udah. Nah, itu bisa jadi masalah. Karena kalau kawan-kawan ingat, setelah kawan-kawan mendaftar prakerja, di situ dia bakal ada ininya, alamat atau provinsi kawan-kawan itu mendaftar. Jadi misalnya kawan-kawan di KTP-nya itu Aceh, tapi di kakaknya itu Sumatera Utara, mau nggak mau kawan-kawan harus menginput yang di KTP. Nah, itu otomatis kan sudah terjadi ini ya, terjadi perbedaan antara di KTP dengan di KK. Sedangkan pihak dari prakerja tentunya harus menginginkan kawan-kawan menginput data diri yang sesuai dan sinkron gitu, nggak bisa beda. Jadi seperti yang bilang tadi, kesalahan input data diri yang berbeda itu bisa menyebabkan kawan-kawan juga gagal. Nah, tapi berbeda dengan status perkawinan ataupun dengan status pendidikan, itu mungkin tentunya ada ini ya, ada kemudahan dari prakerja yang tidak ini menyebabkan kawan-kawan gagal gitu. Nah, yang penting tadi di bagian alamat, seperti gue bilang, ataupun yang tentunya jenis kelamin gitu ya. Nah, bisa jadi menyebabkan kawan-kawan gagal. Oke, yang ketiga, yaitu tes motivasi dan kemampuan dasar. Nah, ini juga berpengaruh, jelas. Jadi kalau misalkan kawan mengisi asal-asal, nah itu biasanya kemungkinannya itu kecil untuk bisa lolos lagi. Walaupun ada beberapa kasus juga kawan aku yang kutanya, dia bilang mengisinya nggak benar-benar kali, ya kita nggak tahu kan. Tapi yang penting, kawan-kawan sebisa mungkin untuk menjawab tes motivasi dan kemampuan dasar ini, jawab sebisa mungkin dengan jawaban yang paling benar. Karena apa? Di FAQ-nya kartu prakerja situ jelas bahwasanya tes motivasi dan kemampuan dasar ini mempengaruhi kelulusan kawan-kawan. Jadi di sini kita bisa cek sendiri bahwasanya tes kemampuan dasar itu sangat mempengaruhi lolos atau tidak lolos kawan-kawan di prakerja gelombang 12 ini. Jadi kalian bisa cek di FAQ ini. Ya, kita cek di tes dan seleksi. Nah, ini dia. Ini jelas. Apakah tes mempengaruhi kelolosan saya? Ya. Tes merupakan salah satu komponen yang wajib kamu ikuti untuk mendaftar dan mendapatkan manfaat kartu prakerja. Oke, jadi jelas bahwasanya tes kemampuan dasar ini sangat mempengaruhi kawan-kawan lolos di kartu prakerja di gelombang 12 ini. Walaupun tidak menutup kemungkinan mungkin ada beberapa teman-teman yang jawabnya salah-salah tapi lolos. Tapi sepertinya kalau di tahun 2021 ini kayak udah sangat-sangat ketat gitu. Karena kalau misalnya kawan-kawan yang mungkin udah mendaftar di tahun 2020 bisa
membandingkan bahwasanya tes kemampuan dasar yang di tahun 2021 ini sangat berbeda dengan di tahun 2020, yang mana di tahun 2021 ini soalnya itu hampir-hampir mirip dengan tes CPNS. Di sini aku bakal kasih contoh. Oke, ini salah satu contoh soalnya. Nah, ini soal sama seperti di tes CPNS bagian TIU nih kalau aku nggak salah ya. Nah, kalau di tahun 2020 soalnya nggak kayak gini, beda gitu. Bahkan kalau bisa dibilang lebih gampang lah daripada tes kemampuan atau motivasi dasar ini di gelombang 12 2021 ini. Nah, jadi sepertinya memang pihak prakerja sangat fokus terhadap hasil dari tes motivasi dan kemampuan dasar ini. Nah, jadi buat kawan-kawan yang belum mendaftar, usahakan untuk menjawab pertanyaan ini dijawab dengan sangat-sangat benar gitu. Harus memang prepared, jangan sampai astem atau asal-asal gitu ya. Jadi di tes motivasi kemampuan dasar ini sangat mempengaruhi lolos atau tidak lolos kawan-kawan. Oke ya. Oke, yang keempat yaitu profesi. Nah, profesi yang maksud aku ini ya seperti di awal tadi ya. Di poin kelima bahwasanya ada beberapa profesi yang tidak bisa atau tidak diperbolehkan mendaftar kartu prakerja. Dengan catatan, walaupun kalau misalkan kawan input nomor NIK ataupun KK kawan-kawan, itu tetap bisa, tetap terdaftar di prakerja tapi tidak bakal lolos. Karena apa? Seperti kita tahu kalau misalnya di KTP itu kan ada pekerjaan. Nah, otomatis kalau misalnya NIK kita berprofesi sebagai ASN ataupun pejabat negara lainnya, otomatis kan terdeteksi dengan pihak prakerja, yang mana kawan-kawan pasti tidak bakal lolos. Itu pasti bakal tidak lolos. Nah, jadi kalau misalkan kawan berstatus dari pekerjaan yang di video ini, yaitu pejabat negara, pimpinan dan anggota dewan, kemudian ASN, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau polisi, ataupun kepala desa dan perangkat desa, dan yang terakhir itu direksi, komisaris, dan dewan pengawas, BUMN, ataupun BUMD. Itu udah pasti tidak bisa lolos di kartu prakerja. Bahkan ini dari 2020 memang sudah dilakukan. Nah, jadi kalau ada yang nanya, Bang, aku di 2020 udah daftar nih. Kemudian di tahun 2020 juga aku lolos menjadi ASN misalkan gitu. Misal dia dari 2020 udah daftar nih. Kemudian dia lolos jadi PNS. Di 2021 akun dia kan masih ada tuh. Nah, kalau misal dia gabung, otomatis itu tidak akan lolos. Karena apa? Tentunya kan NIK dia bakal terintegrasi dengan Disduk Capil ataupun BKN, yang mana tentunya tidak bakal lolos. Jadi kalau aku sarankan buat kawan-kawan yang mungkin punya akun di tahun 2020 dan di tahun ini mungkin udah jadi tentara, polisi, ataupun ASN, ataupun pekerjaan yang ada di list ini, ya otomatis 2021 kalau kawan-kawan klik gabung nggak bakal lolos. Nah, jadi jelas ya bahwasanya dari beberapa profesi yang aku kasih ini tidak akan lolos kartu prakerja. Oke, jelas. Kita lanjut ke 5, yaitu status pendidikan. Nah, status pendidikan ini maksudnya kayak mana sih, Bang? Jadi, status pendidikan ini maksudnya gini. Kawan-kawan yang bisa mendaftar prakerja itu tentu ini dia ya. Yaitu WNI, kemudian berusia paling rendah 18 tahun, dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Jadi jelas, di FAQ-nya juga muncul. Di FAQ-nya sendiri kalian bisa cek di bagian tentang kartu prakerja. Jadi sini siapa sih yang bisa mendaftar kartu prakerja? Oke, jadi jelas seperti bilang tadi, yaitu WNI, kemudian berumur 18 tahun dan memiliki KTP, dan yang pastinya ini dia, dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal. Nah, dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal, maksudnya kalian nggak kuliah ataupun nggak sekolah. Nah, ini tentunya menyebabkan kawan-kawan tidak bakal lolos. Nah, karena kan ini satu hal yang kalian tahu bahwasanya di Kemendikbud ataupun Kemenristekdikti, tentunya mereka memiliki NIK dari siswa atau mahasiswanya, yang mana pasti akan terintegrasi juga dengan Disduk Capil. Jadi kawan-kawan yang berstatus masih sekolah ataupun kuliah, nah itu tidak bakal lolos. Karena kalau misalkan kawan ingat, mungkin di tahun 2020 yang kemarin, kita bakal ada mengisi pernyataan. Kalau kawan-kawan ingat yang ini ya, ini pernyataan mendaftar. Di tahun 2020 dia ada pilihan bahwasanya apakah Anda saat ini sedang bersekolah ataupun kuliah. Nah, kalau misalkan kawan klik iya, otomatis kawan-kawan tidak akan lolos. Walaupun tidak ada menutup kemungkinan kawan-kawan yang mungkin berstatus mahasiswa tapi mencoba daftar dan lolos, ada
Ada, itu aku pernah tahu juga ada. Nah, mereka tentunya pasti bakal memiliki membuat pernyataan mendaftar ini, yaitu memilih tidak. Jadi kalau misalnya ada pernyataan mendaftar apakah saat ini ada sedang kuliah atau sekolah, kalau mereka memilih tidak, otomatis mereka mungkin bisa lolos. Jadi ibaratnya ya tidak menjawab atau tidak mendaftar dengan pernyataan yang benar gitu. Nah, itu juga bisa lolos. Jadi kalau misalnya nanya, kalau aku yang kuliah bisa lolos bang, ya bisa kalau mereka jawabnya nggak jujur gitu. Kurang lebih kayak gitulah bisa gue bilang ya. Oke, jadi kalau kawan-kawan yang berstatusnya masih sekolah atau kuliah, kemudian menjawab dengan jujur bahwasanya memang masih kuliah atau sekolah, itu tidak akan lolos di kartu prakerja. Oke ya. Oke, yang keenam yaitu bantuan. Nah, bantuan ini maksudnya kawan-kawan sudah mendapat atau sudah menerima bantuan dari pemerintah. Baik itu PKH, program sembako atau BPNT, bansos ataupun BSU dari BPJS Tenagakerjaan ataupun BSU dari Kementerian Pendidikan ataupun Kementerian Agama. Nah, ini otomatis kawan-kawan nggak bakal bisa lolos di kartu prakerja. Oke, yang mana kalau misalnya kawan-kawan tahu, seperti di ini ya, bantuan ini kan dari Kemensos nih, salah satunya gitu ya. Nah, Kemensos kan juga harus mengambil data DTKS yang dari Disduk Capil. Nah, otomatis kalau misalnya kawan-kawan sudah mendapat bantuan yang seperti aku sebut tadi ataupun lainnya, itu otomatis tidak akan lolos di kartu prakerja. Oke ya, jelas. Jadi kalau misalkan kawan-kawan yang udah dapat BPJS Tenaga Kerja sebagai contoh, nah itu tidak bakal dapat bantuan dari kartu prakerja ini. Oke ya, jadi jelas. Nah, satu lagi, kalau di tahun 2020 ya, ini aku cerita pengalaman kawan-kawan aku. Mereka pertama mendaftar kartu prakerja, kemudian juga mereka mendaftar bantuan Banpres UMKM. Nah, itu mereka lolos dua-dua, ada juga, nggak untuk kemungkinan. Tapi di tahun 2021 ini sepertinya udah nggak bisa lagi. Karena apa? Sifatnya itu pemerataan gitu ya. Jadi lebih ke ini, satu orang mendapatkan satu bantuan. Jadi nggak bisa timpang tindih lagi. Jadi biar sama rata, sama-sama dapat. Nah, gitu ya. Jadi jelas kalau di nomor poin 6 ini, kawan-kawan yang sudah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, tidak akan dapat lagi di prakerja. Oke, jelas? Oke, ini yang terakhir yang sangat penting. Yaitu hoki. Nah, hoki atau keberuntungan. Oke ya, jadi kalau misal kawan-kawan dari 6 poin awal yang tadi udah aku sebutkan sudah sesuai sudah sesuai dengan kriteria kawan-kawan, itu kawan-kawan menganggur, kemudian kawan-kawan tidak berprofesi pejabat negara, kemudian yang selanjutnya kawan-kawan tidak sedang kuliah atau sekolah, dan kawan-kawan menjawab tes kemampuan dasar itu dengan benar dan sebagainya, tapi juga belum lolos, itu yang ketujuh itu hoki atau belum rezeki lah kalau kita bilang ya. Nah, jadi kayak mana solusinya itu tadi ya, seperti bilang dari power of doa, banyak-banyak berdoa aja. Karena memang tidak ada ini ya, tidak ada yang memastikan kita itu atau bisa tidak ada yang menjamin kita itu lolos atau tidak lolos, tidak ada. Tidak ada pihak yang bisa menjamin kita lolos atau tidak lolos, yaitu memang murni dari pemerintah yang memilihnya, kita berhak atau tidak mendapatkan program kartu prakerja. Maka itu solusi yang paling ampuh itu adalah doa. Yang penting kita udah mendaftar, kita sudah menjawab soalnya dengan sebaik mungkin, tapi kita juga belum lolos, yaitu perbanyak aja doa. Nah, karena apa? Aku bisa cerita kawan aku, dia mendaftar di tahun 2020 dari gelombang 1 sampai gelombang 12. Ya, jadi udah 12 kali. Gelombang 11 lah, sorry. Jadi dia udah daftar dari gelombang 1 sampai gelombang 11, karena kan di tahun 2020 sampai gelombang 11 gitu ya. Nah, akhirnya dia lolos di gelombang 11. Gelombang yang kalau kami bilang gelombang sisaan gitu ya. Gelombang sisaan dari mereka yang dicabut status kepekerjaan di kartu prakerjanya. Nah, jadi dia akhirnya lolos juga di gelombang 11. Nah, itu tadi namanya rezeki. Kalau rezeki memang nggak bakal kemana dan nggak bakal ketukar. Jadi kawan-kawan banyak-banyak doa aja. Oke ya. Nah, jadi kurang lebih itu tadi pemaparan aku bahwasanya ada 7 kemungkinan penyebab kawan-kawan gagal di kartu prakerja. Yang mana seperti yang tadi aku bilang bahwasanya mungkin kawan-kawan belum hoki atau belum beruntung aja. Jadi ya banyak-banyak berdoa. Karena kan kita memang sekarang udah mendaftar dan tinggal klik gabung aja. Kalau udah dibuka nanti, ya kita nggak ada lagi bisa mengubah data. Biasanya nanti di tahun selanjutnya kalau ada pun ya, kita bisa updating data diri. Jadi solusinya itu kawan-kawan banyak berdoa aja. Karena apa? Rezeki nggak bakal ketukar, rezeki nggak bakal kemana. Ya, karena seperti aku bilang tadi, kawan aku ada yang dari gelombang 1 sampai gelombang 11, akhirnya di gelombang 11 dia lolos. Oke ya.
Jadi ya sekian aja penjelasan aku hari ini. Semoga dapat mencerahkan kawan-kawan. Jika kawan-kawan senang, bisa komen, subscribe, dan tentunya kawan-kawan bisa juga cek di video aku lainnya. Jika aku banyak bahas tentang prakerja, jadi kalian bisa cek di playlist aku khusus prakerja. Oke ya, dan kalian juga bisa komen di bawah jika ada yang penjelasan yang kurang jelas ataupun yang ditanyakan. Oke ya, jadi sekian dari aku. Semoga bermanfaat, dan buat kawan-kawan yang belum berhasil, semoga bisa lolos di kelompok selanjutnya. Oke ya, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.